dihadirkan. Mata sudah tidak boleh melihat, telinga sudah tidak boleh mendengar, mulut sudah tidak boleh bercakap, tangan sudah tidak boleh memberi dan menerima, kaki sudah tidak boleh dilangkahkan, anggota kita sudah tidak boleh berbuat apa-apa kalau pada saat dengan hidup sudah tidak boleh dinafaskan. Tentu saja kalau takutnya, tentu saja kedua lubang hidung dalam 10 menit saja. Tuanku Sultan sedang bersolat. Sampai 1 jam balik. Tinggal 10 menit saja. Untuk menjatuh. Nah, mulut tutup, hidung ditutup. Jadi bagaimana rasakan? Akan jadi seperti apa? Oke, apa kami 5 sampai jadi pemimpin itu dengan kebolehan akal dia memimpin. Ulama jadi ulama dengan kecerdasan dan ketajaman otak dan hati mereka berpikir. Ilmuwan sebutkan siapa saja dengan profesi yang seperti apa saja, semuanya bergantung kepada kesempurnaan akal. Kesempurnaan akal ini pula dilengkapi dengan beberapa anggota yang hebat, maka tentu hebat. Bang, kalau mencatat tengok bang, kita tidak boleh jadi menantu orang-orang yang hebat. Dengan kanan mata melihat kita boleh memilah-milah, memilih dan juga menentukan dan memilih yang terbaik. Macam juga dengan pendengaran tambah dengan mulut dan hidung. Masya Allah, tabarakallah. Tengok sekarang jamaah kita yang sedang rukuk dan sujud. Jadi kita nak kaitkan dengan sujud kepada Allah Jalla wa'ala. Ternyata bukan perut yang kita sujudkan, ternyata bukan bahu yang kita sujudkan, ternyata bukan belakang yang kita sujudkan. Sebab yang membuat manusia jadi bongkak, angkuh, takabur dan sombong, itu kena dengan kemampuan otak dia berpikir, dengan kehebatan yang dia miliki. Maka Allah henakkan manusia yang gara-gara kena dengan pemikirannya, yang gara-gara dengan kecerdasannya, yang gara-gara dengan kedudukannya, yang gara-gara kena dengan jawabannya, yang gara-gara dengan keilmuannya, menjadi samsing, angkuh, bongkar, sombong. Maka dengan Allah dan juga dengan perantaraan hadis-hadis Rasulullah SAW menyatakan posisi manusia yang hebat, luar biasa hebat tadi itu, kedudukan manusia yang luar biasa, super luar biasa tadi itu, tidak ada keadaan yang paling dekat kepada Allah daripada pada waktu dia sujud. Bukan pada waktu dia di office dengan kefilan yang lenggornya, bukan pada waktu dia sedang berada di atas mimbar, bukan pada waktu dia sedang berada di planet, bukan pada waktu dia berada di sebuah istana, di sebuah mahlika, di sebuah bangunan banglo yang serba canggih, mewah dan hebat. Posisi manusia yang hebat tadi itu, yang paling hebat dia sujud Allah pada saat dia sujud. Kenapa? Sebab pada masa sujud tadi itu, tengok tadi itu dengan kapet yang telah dipijak oleh tuanku kita, dan juga dengan rombongan yang datang. Tempat kita berpijak tadi itu, ternyata di sanalah kita meletakkan jari kita pada waktu kita sujud. Ini maknanya hubung. Tadabur, intisar, betul-betul dengan kita mengampu di hadapan Allah Jalla wa'ala dengan meletakkan yang terhebat daripada derajat anggota tubuh kita itu adalah akal, dengan gen-gennya akal, mata, telinga, mulut, hidung, semuanya kita sujudkan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Nabi kita bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dun. Aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota. Kedua belah tangan membantu, kedua belah kaki membantu, kedua belah lutut membantu. Yang intinya sujud dengan dahi. Kedua belah kaki boleh tertutup, kedua belah lutut boleh tertutup, kedua belah telapak tangan boleh tertutup. Dahi yang di dalam dahi ada otak itu harus dibuka, harus dia meletakkan dahinya di tempat kita duduk, di tempat kita berpijak, macam manapun tikarnya, macam manapun kapetnya. Kalau kapetnya sudah lusuh sekalipun, tetap saja dengan dahi yang di sana ada otak, dan disertai dengan anggota-anggota tubuh yang hebat, mata, telinga, mulut, dengan hidung ikut sujud sekali bersama kita.
Jadi Allah berfirman, sedekat-dekat kamu dengan aku justru pada saat kamu sujud. Kenapa? Supaya kita menampakkan betapa kecilnya kita, betapa lemahnya kita, betapa hinanya kita. Manusia yang tanah sujud tadi dengan Jepun yang hebat, teknologinya Jepun, dengan Jerman, dengan Eropa, dengan Amerika. Mau, tak mau, nak, tak nak, aku tidak, aku bersedia atau juga tidak, akan tertundukkan juga kepalanya sebelum mati dengan tidur. Sebelum tidur dengan berbaring, sebelum berbaring nanti terakhir dengan mati. Ahbabuna fillah, lampu merah sudah menyala. Jadi sebelum saya berhenti, saya ingin menjemput dan mengajak kepada para jemaah semuanya untuk kita bersama nanti malam selepas sembahyang maghrib untuk kita menundukkan kepala kita secara khusus dengan melaksanakan sembahyang sunat tasbih dan juga dengan tazkirah singkat dan juga dengan soal jawab. Selepas sembahyang maghrib semuanya dijemput atau juga dengan tuanku kita jemput dengan semua staf-staf istana, kita jemput untuk sekali bersama kita melaksanakan sembahyang sunat tasbih untuk mendapatkan 10 fasilitas, 10 anugerah ampunan dosa yang awal dan yang akhir, yang besar dan yang kecil, yang zahir dan yang batin, yang disengaja dan yang disengaja, dan juga yang dikehendaki dengan yang tidak dikehendaki. 10 fasiliti atau juga 10 kriteria dosa kesalahan manusia akan terampuni baginda yang menjadikan dengan melaksanakan sembahyang sunat tasbih 4 rakaat dengan 1 kali salam akan kita laksanakan nanti insya Allah, yang pada tiap rakaat kita akan bertasbih